everyone, welcome back to the Next Cinema channel. Masih sama gua di konten 7 film terbaik dari para aktornya yang mungkin kali ini bisa berbeda dari 7 film sebelumnya, yaitu di ranah perfilman Hollywood action. Yap, siapa lagi kalau bukan si serba bisa Tom Hardy. Aktor yang satu ini bisa main di banyak genre mulai dari action, thriller, kriminal, drama, romance, dan sebagainya. Bukan cuman itu, Tom Hardy juga sering jadi peran pendukung di film-film terkenal yang pastinya ada di list film kita kali ini. Oke, nggak usah lama-lama lagi, khusus buat kalian yang suka sama konten-konten bahas film seperti ini, kalian bisa ikutin gua dengan pencet tombol subscribe-nya dan sekalian aktifin notifikasinya. Karena di sini ada banyak banget rekomendasi dan fakta-fakta menarik tentang filmnya itu sendiri. Dan langsung aja, mari kita mulai list filmnya. What I'm trying to tell you is that he's off his rocker. Wow, no. Legend. Legend adalah salah satu film favorit gua dari Tom Hardy karena dia bisa memaksimalkan dua karakter sekaligus yang ia perankan. Menceritakan sebuah awal kebangkitan dan hingga akhir yang mengejutkan dari dua saudara kembar bernama Ronnie Kray dan Reggie Kray yang memimpin sebuah komplotan gangster di East End, yaitu London. Sebuah kisah yang klasik dari John Pearson di dalam novelnya yang berjudul The Provision of Violence ini menurut gua sedikit dibilang ya 50-50 lah. Ada bagian yang menurut gua bagus dan juga ada yang gak bagus. Gua bahas yang bagusnya dulu ya. Bagusnya yaitu Tom Hardy di sini benar-benar bisa all out banget dengan memerankan dua karakter sekaligus dalam satu film dan satu frame scene-nya. Ini gila sih. Dengan berbekal pengalamannya yang bisa jadi siapa aja di film, membuat dua karakter ini bisa menyatu dan bisa jadi emang kelihatan beneran saudara banget gitu. Lalu di lain sisi, buruknya eksekusi dan minim banget ceritanya yang epic di tahun 60-an yang gua rasa saat nonton filmnya malah jadi film gangster baru pada umumnya. Legend walau jadi film yang terlupakan masih bisa meraih rating di atas standar yaitu 6,9 di IMDb. Bronson ini mungkin menjadi sebuah film penyegar buat kalian para penikmat film Hollywood dengan tema British. Menceritakan seorang anak muda yang ingin terkenal namun terhalang dengan suatu masalah hingga ia nekat membuat sebuah keributan dengan merampok kantor setempat dan akhirnya menjadi terkenal, bahkan di penjara pun ia berbuat onar agar bisa terkenal. Salah satu film dari British yang menurut gua beda banget dari film Hollywood karena mungkin guanya sendiri masih kurang bisa menikmati dari segi pengarahan dan outline-nya yang berbeda dari film Hollywood. Tapi gua terselamatkan dari rasa keboringan itu karena Tom Hardy sendiri tampil sangat epic di film ini dengan menjadi Michael Peterson itu sendiri bisa membuat feel-nya terasa lebih smooth dan tentu aja sedikit menarik. Bronson dengan aksi brutalnya masih worth it dengan rating 7,1 di IMDb. Money needs to end up somewhere. They call it a drop bar. We just hide the entire The Drop. The Drop ini masih di genre kriminal yang bahwa kita tahu memang jadi genre favorit yang dibintangi oleh Tom Hardy. Menceritakan tentang seorang bartender bernama Bob yang bekerja bersama Marv di bar milik seorang gangster lokal. Dan pada suatu hari bar tersebut dirampok oleh beberapa kelompok dengan tujuan yang aneh dan mencengangkan. Meskipun jadi film dengan genre kriminal, film ini menurut gua sedikit calm dan gak terlalu banyak aksi. Acting dari Tom Hardy sendiri di sini bener-bener bisa menipu mata para penontonnya, termasuk gua juga. Pada awalnya gua mengira si Bob ini yang diperankan sama Tom Hardy bakal jadi pria yang ceroboh dan culun. Tapi waktu pas gua nonton malah jadi sebaliknya. Bob dengan karakter sangat pintar dan santai menjadi pusat dari sebuah kasus kejahatannya. The Drop dengan sebuah alur cerita yang baru bisa mendapatkan 7,1 di IMDb. What happened? I'll fix it. It'll all go back to normal. Lochka. Lochka adalah film dengan menggunakan latar waktu yang sempit dan menarik. Menceritakan Ivan Lochka yang berdedikasi terhadap pekerjaan dan keluarganya. Tapi dalam malam pekerjaan terbesarnya, ia mendapatkan panggilan yang membawanya pada berbagai kejadian yang menguak seluruh isi kejanggalan tentang keluarga, pekerjaan, dan jiwanya.
Di saat tahun 2013, film-film Hollywood berlomba-lomba membuat film fantasi dan action dengan memakai teknik CGI. Beda halnya dengan film yang berjudul Lodge ini dengan rasa penyesalan yang mendalam. Tom Hardy di sini harus bisa tampil dengan drama yang gua rasa lebih bisa dibilang melodrama kali ya. Ia mengharuskan dirinya sedikit lebih menghayati dan menjadi seorang pembuat depresi. Gua suka banget apalagi buat para pecinta film dengan bergaya waktu sempit atau singkat kayak gini. Lodge dengan minim scene dan apik dari segi ceritanya bisa mendapatkan rating di atas standar yaitu 7,1 di IMDb. You're my big brother, you bailed on me. I was a 16-year-old kid, what the hell did I know? You had a choice, okay? You had a choice. Warrior adalah sebuah film martial arts yang penuh dengan drama dan intrik. Menceritakan seorang mantan marinir yang kembali ke rumah dan dilatih oleh ayahnya untuk ikut ke dalam kompetisi bela diri. Tapi ternyata yang dipertaruhkan bukan sekedar hanya hadiah uang semata, karena ia diharuskan untuk melawan saudaranya sendiri. Deretan aktor papan atas turut membintangi film ini, serta Tom Hardy sendiri tampil dengan begitu apik, meyakinkan, dan kuat dari segi karakternya. Tom Hardy yang berperan sebagai Tommy Riordan bisa bertransformasi menjadi petarung di ring MMA dengan sangat tangguh dan gagah namun tersembunyi hati yang rapuh dan emosional. Warrior dengan sebuah drama bercampur martial arts berada di kalangan rating atas dengan 8,2 di IMDb. Venom adalah salah satu film superhero yang mengharuskan Tom Hardy menjadi main lead-nya. Menceritakan tentang seorang jurnalis pintar dan cerdas bernama Eddie Brock yang ingin melakukan sebuah investigasi kasus terhadap penemuan yang dipimpin oleh Dr. Carlton Drake yang diduga sedang melakukan percobaan ilegal dengan menggunakan simbiot. Banyak sekali kritikus yang meng-underrated film ini, mulai dari ceritanya, plot hole-nya, sampai dengan efeknya yang menjadikan film ini langsung ngedrop dari bioskop pada waktu itu. Dan menurut gue sendiri waktu nonton filmnya sih ya biasa aja gitu. Mungkin memang gue merasakan perjalanan si Eddie Brock di film ini agak terasa lama dan sedikit boring. Untung aja ada Tom Hardy yang menyelamatkan nih film dengan membuat karakter Eddie Brock ini terasa lebih dominan dan keren. Venom mungkin minim akan rating, tapi gue masih suka sama nih film dan masih bersyukur walaupun hanya mendapatkan rating 6,7 di IMDb. Sebelum masuk ke list nomor 1 dari Tom Hardy, gue mau memberikan sedikit atlist atau tambahan film yang mungkin bisa menjadi rekomendasi film untuk tontonan kalian di rumah. Berikut list filmnya. Stack of money here. Pure corn whiskey, so white lightning. Come on, Forrest, see you dance. I ain't dancing for you, bitch. Swanning around like you're Al Capone. Seems you've been involved in certain illegal activities. Why? Why waste precious tanks when they can pick us off from the air like a fish in a barrel? Met, you thought that I was rude. He was staring at me. I was mesmerized by your beauty. There will always only be you. I thought you might want to know. There's been another one. I need your help. Why are these children so important? This animal, he will not stop killing. Needs to be cared for as long as necessary. I understand. Get away! Help! Sound like you're looking forward to it. I'm adaptable. I've buried enough members of the Wayne family. You don't owe these people anything. Not exactly. We create the world of the dream. We bring the subject into that dream, and they fill it with their secrets. Dream's collapsing. I have it under control. It is by my hand. You arrive.
Mad Max Fury Road. Mad Max Fury Road ini mungkin film tersukses dengan sesudahnya Tom Hardy main menjadi support role di film Inception dan The Dark Knight Rises. Menceritakan aksi kejar-kejaran dan perang kendaraan yang penuh kegilaan di dunia post-apokalips yang sangat amat berbahaya. Dengan mengusung tema distopia atau post-apokaliptik, ini menjadi tema yang paling digemari sama para penonton Indonesia. Dan sekaligus menjadi pelopor dari beberapa film Indonesia seperti Foxtrot 6. Seperti biasa, gue nggak mereview filmnya, tapi gue mau mereview aktornya dari beberapa pendapat yang mau gue sampaikan di sini. Tom Hardy seperti biasa selalu membuat kita yang menontonnya di bawah akan merasakan ketegangan di atas batas. Aktingnya juga menurut gue bisa tampil all out banget, walaupun di sini dia mungkin membuat pribadian yang berbeda. Tergantung jenis filmnya juga sih. Mad Max Fury Road bisa tampil di atas standar dan mendapatkan banyak sekali penghargaan Oscar di tahun 2016 dan di rating 8,1 di IMDb. Oke, segitu aja 7 film terbaik dari Tom Hardy menurut gua kali ini. Untuk yang punya rekomendasi film dengan tema yang sama seperti ini, share aja di kolom komentar, dan sekalian kalau ada yang mau request rekomendasi film dari gua, tulis aja di kolom komentar juga. Subscribe terus channel ini, like video ini kalau kalian suka dengan list filmnya, dan dislike aja kalau menurut kalian list film dari gua kurang menarik. Lalu share video ini, gua Ri, see you in the next film.